Ya. Satu, dua, tiga. Perkenalkan nama saya. Oh ya. Ini dulu ya. Coba Perkenalkan nama saya Muhammad Doni Satria. Saya akan mempresentasikan. ya. Ulang. Perkenalkan nama saya Muhammad Doni Satria. Saya akan mempresentasikan radiasi gelombang elektronik magnetik. Ya, slide pertama, pembahasan radiasi elektromagnetik dan proses pembentukan, spektrum gelombang dan manfaatnya, sumber-sumber radiasi elektromagnetik, manfaat radiasi elektromagnetik, bahaya radiasi elektromagnetik. Slide kedua, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoritis tentang radiasi elektromagnetik disebut elektrodinamika. Sub bidang elektromagnetisme. Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Hertz. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Next. Gelombang radio spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter, antena pemancar, dan terima oleh receiver, antena penerima. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 10 Hz. Dengan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat dan sebagainya. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang, artinya panjang gelombang sinar inframerah lebih daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Sinar inframerah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kedokteran untuk terapi saraf dan penyembuhan penyakit encok, di bidang militer untuk melihat di tempat gelap atau berkabut, di bidang elektromagnetika untuk remote control, dan masih banyak lainnya. Next. Ini gambar-gambarnya. Cahaya tampak, visible light, merupakan spektrum yang dapat diidentifikasi oleh indera penglihatan manusia. Manfaat misalnya pada penggunaan laser dalam berbagai bidang. Sinar ultraviolet merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10, 15, 10, 16 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nm. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 10, 16, 10, 20 Hz. Sinar ini ditemukan oleh William Röntgen. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya.
yaitu 10, 20, 10, 25 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Ini gambar-gambarnya. Radiasi alam. Sumber radiasi kosmis berasal dari luar angkasa, sebagian dari ruang antara bintang dan matahari. Sumber radiasi terestrial secara natural dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi. Sumber radiasi kosmik. Sumber radiasi ini ada di dalam tubuh manusia sejak dilahirkan dan bisa juga masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, pernapasan, atau luka. Sumber radiasi buatan. Zat radioaktif. A. Pemancaran alfa. B. Pemancaran beta. C. Pemancaran gamma. Sinar X atau sinar röntgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisaran antara 10 nanometer ke 100 pikometer dan memiliki energi dalam rentang 100 eV, 100 keV. Akselerator adalah alat yang dipakai untuk mempercepat gerak partikel bermuatan seperti elektron, proton, inti ringan, dan inti atom lainnya. Reaktor nuklir adalah suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga keseimbangan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap. Next. Gelombang radio untuk komunikasi radio, satelit, dan lain hal. 2. Gelombang mikro, pemanasan microwave, komunikasi radar, gelombang radar. 3. Gelombang inframerah, remote control, terapi fisik, topografi daerah dan alam, memotret dalam kabut. Sinar tampak, membantu penglihatan mata, penggunaan sinar laser. 5. Sinar ultraviolet, keaslian tanda dengan dibank fotosintesis tumbuhan, pembentukan vitamin D. Sinar X, memeriksa barang di bandara, analisis struktur bahan, memotret organ dalam kedokteran, mendeteksi keretakan pada logam. Sinar gamma, terapi kanker, sterilisasi makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, mendeteksi keretakan, mengurangi populasi hama. Next. Laptop dan perangkat Wi-Fi. Perangkat ini ternyata selain memberi manfaat yang sangat banyak juga berbahaya untuk kesehatan kita. Beberapa bahaya yang ditimbulkan radiasi elektromagnetik ialah menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, memicu kanker. 2. Handphone. Sudah banyak penelitian tentang bahaya radiasi elektromagnetik dari HP. Terhadap 4 akibat yang terkenal: mengurangi produksi sperma, ibu hamil dan anak-anak, mengganggu ingatan manusia, menyebabkan kanker otak. Next. 3. Komputer. Perangkat komputer juga sering kita gunakan dan menyebabkan berbagai bahaya yang akan ditimbulkan, yaitu rabun mata, katarak, epilepsi. 4. Televisi. Televisi merupakan piranti yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul dan bercengkrama bersama keluarga tercinta. Tanpa kita sadari, ternyata televisi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Ya, sekian dari saya dan terima kasih. Yo, I want to hear the best. I want to cancel the band. The film that they like to get to. Nah, sama. Artis sakit.